Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Afkaruna, selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran sosok Bu Dr. Akif Hilmiah. Beliau selaku Dekan Fakultas Agama Islam sekaligus sebagai salah satu dari penulis Afkaruna di salah satu artikelnya di tahun 2013. Nah, pada artikel tersebut sangat bagus sekali. Kenapa? Karena di sana mengulas sedikit banyak terkait dengan perkembangan keterampilan dari siswa SD di Kasihan, gitu ya, di SD Kasihan tersebut terkait dengan keterampilan intrapersonal dan juga interpersonal. Tentunya nanti akan kita bahas tentang dua keterampilan itu. Dan tentu semuanya tahu ya bahwa apa itu intrapersonal, apa itu interpersonal. Oke, baik. Langsung saja, selamat datang Bu Akif Hilmiah. Selamat datang, terima kasih Bu Nurul, dan juga para sahabat Afkaruna yang berbahagia di mana saja Anda berada. Ya, baik. Nah, ini langsung saja Ibu tentang apa sih latar belakang, kemudian dapat bahwa itu ada suatu permasalahan di SD Kasihan atau seperti apa terkait dengan keterampilan intrapersonal dan interpersonal tersebut. Baik, ya, jadi itu dilatar belakangi oleh satu instruksi Presiden ya pada tahun 2010, di mana saat itu ada dilakukan pilot project pendidikan karakter di Jogja. Itu ada 5 nggak salah ya yang jadi pilot project. Nah, diantaranya adalah SD Kasihan itu ya. Kemudian ya saya ingin melihat gitu bagaimana kemampuan intra dan interpersonalnya. Kenapa intra dan inter yang saya lihat itu karena berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu bahwa kecerdasan orang itu ada 3 macam ya. Ada kecerdasan yang berasal dari intelektual, ada kecerdasan dari vokasional yaitu skill, misalnya orang bisa jahit, bisa nempel ban gitu ya. Kemudian ada kecerdasan generik gitu. Nah, kecerdasan generik itu di dalamnya adalah kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, atau juga bisa kita sebut kecerdasan emosi dan sosial. Nah, ternyata dari 3 kecerdasan itu setelah dilakukan penelitian ya, ada dari Goldman, ada Howard Gardner dan sebagainya, beberapa psikolog pendidikan di bidang pendidikan, dia menemukan bahwa justru kecerdasan generik inilah yang paling membuat kesuksesan seseorang gitu ya. Jadi meskipun dia bisa jahit, bisa nambal ban, tapi kalau dia nggak punya kemampuan interpersonal yang bagus, nggak laris juga gitu. Sama juga intelektual bagus, NEM-nya bagus, ya IP-nya bagus, kuliah gitu. Tapi ketika dia tidak punya intrapersonal, kemampuan mengendalikan emosinya gitu, kemudian interpersonal, kemampuan berkomunikasi dengan orang, juga nggak sukses gitu. Nah, ini kemudian saya akan lihat bagaimana sekolah yang sudah jadi pilot project ya, itu kan 2010, kemudian saya teliti 2013, itu artinya sudah 3 tahun berjalan gitu. Nah, bagaimana hasilnya gitu ya, sudah seberapa gitu. Baik, ini tadi sangat menarik sekali ya, muncul istilah generik. Ini bukan di obat gitu, bukan ya, ini kemampuan personal. Kemudian ini Bu, mungkin sahabat Afkaruna juga ingin tahu tentang posisinya di mana sih ya di keterampilan generik itu tadi dengan intrapersonal dan juga interpersonal. Ya, kecerdasan generik itu di situ adalah orang bisa menyebutnya biasanya soft skill gitu ya, keterampilan yang soft gitu ya. Yang itu bisa dimiliki dalam perjalanan waktu. Jadi ada saatnya naik, ada saatnya turun gitu ya. Nah, disitulah artinya bahwa kecerdasan generik itu sifatnya dinamis gitu, dinamis. Tergantung dia diasuh dengan cara apa, kemudian dalam
kondisi apa dan siapa yang mengasuh dan semuanya itu, lingkungan atau budaya itu sangat mempengaruhi dari kecerdasan itu. Seorang yang dulunya pendiam begitu pindah satu rumah dengan orang atau satu kos dengan anak yang banyak bicaranya, itu nanti juga akan ketularan dan sebagainya gitu. Anak yang dulunya terbuka ketemu dengan orang yang sangat introvert juga macam itu juga bisa ketularan gitu. Jadi ini memang sangat dinamis, tidak bisa dikatakan itu langgeng terus gitu. Ya. Jadi lingkungan yang tentu juga memiliki pengaruh untuk sang individu tersebut. Kalau ini terkait dengan SD, bagaimana kesulitan untuk meneliti tersebut karena ini kuantitatif ya Bu. Nah itu bagaimana kesulitan untuk meneliti itu, sedangkan ini adalah siswa SD. Itu seperti apa sehingga terus muncul bahwa oh ini ada kemampuan intrapersonalnya meliputi misalkan kepercayaan dirinya sudah oke, responsibility-nya ternyata kurang dan seterusnya Ibu. Ya itu kita siapkan instrumennya dulu ya. Jadi kan itu adalah dulu penelitian sebelum disertasi ya. Jadi biasanya sebelum disertasi itu membuat satu penelitian kecil gitu ya. Kecil itu artinya tadi ruang lingkupnya hanya satu sekolah gitu kan. Nah tetapi kita sudah buat dulu konstruk teorinya gitu. Jadi kita sudah kumpulkan semua definisi dari ahli gitu ya, dari berbagai jurnal. Nah kemudian dari situ setelah kita konstruk kita temukan definisi konseptual, definisi operasional, kemudian indikator, variabel ya, variabel gitu. Nah dari indikator itu kemudian kita buat item soal gitu. Dari item soal kemudian kita uji coba validitas, reliabilitasnya untuk kita cek bahwa instrumen itu memang valid dan ya reliable layak untuk ini. Nah kemudian setelah ditemukan ya konstruk dan definisi ininya, kemudian kita terapkan di sekolah itu ya. Itu waktu itu masih kecil gitu. Dan itu sampai sekarang saya masih melanjutkan. Sekolahnya masih kecil, sekolahnya belum berkembang. Jadi masih sekolah yang kecil seperti itu. Tapi sekarang penelitian itu sudah saya kembangkan, sudah sampai ke Android. Jadi sekarang saya sebut bukan intra dan interpersonal, gitu, tapi adalah kecerdasan emosi dan sosial. Emosi dan sosial. Iya. Sosial. Emosi itu mewakili intrapersonalnya karena emosi terhadap self emosi itu intra ya, dalam. Kemudian kalau sosial interpersonal. Cuman ini ada perkembangan wordnya gitu. Saya istilah kita dekatkan dengan yang biasa ada di masyarakat gitu. Karena kalau intra itu mungkin agak jarang dipakai gitu ya. Nah, kemudian setelah ditemu itu saya kembangkan, kemudian uji modelnya dengan sel ya. Kalau di SD itu masih kecil-kecilan, jadi cuma perbandingan ANOVA one way gitu ya. Jadi kecil-kecilan metodenya. Kecil-kecilan metodenya, lokasinya gitu ya, masih ini ya. Tapi begitu sudah disertasi saya kembangkan menjadi 20 sekolah. 20 sekolah. Salah satunya Kasihan juga gitu. Jadi untuk melihat apakah alat instrumen yang untuk mengukur ini bisa dipakai oleh sekolah yang bermacam-macam variasinya. Jadi ada yang muslim, non muslim, SD negeri, SD Muhammadiyah, IT dan sebagainya gitu. Jadi setiap penelitian itu memang kalau bisa dan diharapkan untuk bisa dikembangkan seperti itu, seperti yang udah Bu Akif lakukan. Kita masuk kepada apa sih ya tentang perbedaan intra dan interpersonal itu. Kan ada beberapa ini. Kalau intra seperti yang tadi kita bahas juga, bahwa intra itu adalah tentang self regulation, tentang gimana sih kita mengatur diri kita untuk gimana percaya dirinya, confident itu, kemudian tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian apa sih bedanya dengan interpersonal gitu? Nah, apa Bu bedanya? Ya,
Jadi kalau intrapersonal itu adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, gitu ya, mengatur diri sendiri. Nah ini seperti misalnya sadar diri, kapan saya harus bahagia, kapan saya harus sedih, misalnya gitu ya. Jangan sampai di tempat sedih kita bahagia, kan aneh, atau di tempat bahagia kita sedih gitu ya. Jadi itu bagaimana memposisikan gitu ya. Kemudian juga percaya diri, ya, percaya diri itu seberapa, biar tidak dikatakan sombong gitu. Karena kalau kebanyakan percaya dirinya itu bisa sombong, kalau kurang itu nanti bisa inferior dan misalnya itu. Kemudian juga menangani kelemahan diri, jadi kita harus mengenal kelemahan kita itu apa. Jadi dengan tahu kelemahannya, maka kemudian kita bisa menyesuaikan diri. Oh, saya itu orang yang tersinggungan, maka saya jangan ambil posisi jadi apa ya, misalnya jadi ketua atau apa gitu. Nah, karena ketua itu harus siap untuk dikritik orang itu. Kalau tersinggungan ya nggak jadi dalam organisasi misalnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya, karena anak, apalagi anak SD ya, rasa tanggung jawabnya kan masih kurang, apa masih tergantung pada orang tua. Maka ini juga perlu kita ketahui lebih dini gitu ya. Nah itu untuk melihat tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Kalau ini baju saya, ini besok saya PR-nya disiapkan sini, ya, tasnya dan sebagainya, itu kan bicara tentang jawab ya. Kemudian membuka diri, jadi dilatih anak itu untuk menerima masukan dari orang lain, jadi tidak besar kepala gitu ya, jadi merasa paling benar gitu. Itu kan juga di SD open minded ya, gitu. Sudah bisa terdeteksi dari SD ya, betul. Kemudian tegas dalam mengambil keputusan, berani ambil keputusan gitu. Jadi kapan dia mengatakan ya, tidak, insya Allah, apa gitu ya, itu harus tegas. Yang apa ya, aduh nggak tahu ya gitu. Itu orang yang tidak memiliki tadi intrapersonal yang bagus itu, ketika terlalu lama memutuskan gitu ya. Kemudian menangani stres ya, jangan dikira anak SD itu tidak stres, dia juga mengalami stres gitu ya, stres dari orang tua, stres dari guru, stres dari teman gitu ya. Ya ini bagaimana cara mengatasi stres, bahkan kalau perlu memanage stres gitu ya, memanage stres itu diatur gitu ya, manajemen stres ya. Kemudian mampu menyampaikan perasaannya, jadi dilatih anak itu menyampaikan perasaan, jangan dimarahi ketika pertanyaannya mungkin bagi orang lain kok nggak mutu atau apa gitu ya, tapi itu perlu. Nah ini kita lakukan di kelas 4, 5, 6 gitu ya, jadi SD tingkat tinggi. Karena SD tingkat rendah 1, 2, 3 belum bisa untuk menyerap itu, jadi dia masalah moralnya masih tergantung, sedangkan anak 4, 5, 6 sudah moralnya sudah mulai mandiri ya. Sehingga ini memang dilakukan mulai anak kelas itu ya. Itu kalau intra ya. Yang orang biasanya menyebutnya juga kecerdasan emosi, karena itu wilayah dalam diri sendiri. Kemudian ada lagi inter. Kalau inter ini justru yang sebaliknya, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja sama, ya mudah bergaul gitu ya, suka menolong gitu ya. Jadi sering kan kalau anak SD itu justru kalau habis menghina temannya gitu, itu malah seneng tepui gitu, temannya salah jawab malah dibully jadi gitu ya. tersendiri bagi Ya, kita kadang bagi siswa SD. Bully itu kan malah banyak di SD yang ngece itu loh, ngece nama bapaknya, ngece ininya. Saya sempat mengalami itu Bu di masa-masa di era saya SD. Ya itu duduk kursinya ditarik, jatuh malah diusurak, seneng banget gitu. Padahal itu kan ya tadi ya memahami orang lain, jadi memahami, oh dia itu anak baru maka kita harus begini misalnya. Oh dia itu anak miskin maka kita harus begini, kan itu penting itu. Respect ya, adanya saling menghormati. Oh dia itu disabilitas karena kelas inklusi, oh saya begini dan sebagainya. Ya kemudian tenggang rasa, jadi ya tenggang rasa bagaimana dia empati dengan
temannya gitu ya. Ini kan harus dilatih gitu, sehingga dia tidak egois, karena anak-anak SD sudah mulai geng gitu ya. Geng-geng itu yang ada kompetisi yang negatif biasanya ya. Nah ini memang juga kritik untuk sekolah kita itu kurang kolaboratif, tapi senangnya kompetisi individual gitu, sehingga ranking-ranking. Oh, untuk siswanya, untuk individu siswanya juga. Ranking-ranking itu kan guru senang sekali ngasih ranking gitu ya. Orang tua juga senang sekali ngasih ranking. Sekolah favorit, bangsa gitu-gitu itu kan bicara tentang kompetisi individual. Sementara kemampuan kolaborasi itu masih rendah ya. Karena kan yang dibutuhkan ketika kita sudah kerja gini ya kolaborasi. Ya ternyata nggak ada orang sukses sendiri gitu ya, misalnya gitu. Nah itu juga dilatih, itu interpersonal juga ya. Ya peduli pada teman. Oh ini kalau di SD yang sering kita jumpai sahabat Afkaruna ya, ini jadi ketika ada siswa yang tidak hadir 3 hari itu memang regulasi di sekolahnya satu kelasnya bareng-bareng menjenguk gitu ya Ibu ya. Menjenguk ke yang sedang sakit. Nah itu untuk menumbuhkan empati di diri siswa ya, seperti itu. Jadi di sekolah kita juga kan kurang ya, anak dilatih untuk menceritakan tentang kondisi keluarganya, tentang liburannya. Padahal malu, nah itu bisa terlihat ya, padahal kan di luar negeri itu kan biasa toh setiap habis minggu gitu, hari Senin gitu, apa kegiatanmu hari Minggu kemarin, kemudian dia menceritakan dan guru mengapresiasi, temannya juga oh bagus ya gitu. Jadi itu dibesarkan intinya gitu ya. Kemudian itu kita kurang latihan mendeskripsikan gitu. Kemudian deskripsinya dihargai, diapresiasi teman atau guru itu kan jarang kita beri kesempatan itu, sehingga kita itu kalau sudah banyak tuh mahasiswa atau orang biasa ya itu suruh mendeskripsikan, menganalisa itu bingung, nggak bisa kata-kata gitu ya. Jadi deskripsinya termasuk rendah gitu ya di Indonesia. Kalau misalkan itu diterapkan di Indonesia, malah kebanyakan anak-anak dulu aku susah menceritakan apa kalau di sekolah, kalau kita nggak main, padahal segala hal yang ada di lingkungannya bisa diceritakan untuk itu, misalnya kebun, bersih-bersih rumah gitu ya Bu. Kemudian apa sih Bu, temuan apa yang didapat dari SD Kasihan untuk perkembangan keterampilan tersebut? Ya, jadi kalau yang rendah ya, yang masih kategori rendah itu adalah pada percaya diri, gitu, ya. PD-nya itu kurang. Jadi anak-anak itu penakut gitu, ya, suruh maju aja senggol-senggolan tengah. Kamu gitu, dulu. Ya, udah gitu ngomong belepotan gitu ya, jadi nggak bisa ngomong tuh. Nah itu belepotan gitu. Jadi itu karena tidak dilatih gitu. Nah harusnya ada seperti itu, dan itu menarik loh ketika menceritakan ibunya yang sedang sakit. Saya tadi berangkat menyuapi ibu saya dulu gitu ya, saya ngantar adik saya sekolah TK. Tapi malah sebaliknya gitu ya, seakan-akan memaknai kok aku nggak liburan sendiri, kok malah keluarga aku ada yang sakit gitu. Kadang malah memaknainya malah sebaliknya. Ya itu di situ tugasnya guru untuk kemudian menjelaskan bahwa yang diceritakan tidak harus hal yang menyenangkan. Untuk pamer gitu loh. Karena setiap aspek itu bisa diambil hikmah atau poin untuk pendidikan di SD itu. Seperti itu. Jadi makanya kenapa saya anukan di level SD itu, karena biar lebih awal. Diharapkan memang ya waktu itu karena saya ingin mengembangkan instrumen tentang pendidikan karakter, di mana selama ini guru-guru itu bingung ketika ngisi raport, apalagi raport kurikulum 2013 yang kualitatif gitu ya, itu guru bingung kecerdasan emosi dan sosial, kecerdasan spiritual, ininya apa, indikatornya apa gitu, kemudian caranya ini gimana gitu, menilai gimana gitu ya. Nah dari kesulitan guru-guru itulah kemudian saya tergerak untuk gimana saya bisa membantu dengan membuat instrumen gitu. Dan semua instrumen sudah jadi dari disertasi itu, dan saya kembangkan lagi dengan ganti nama, tidak intra-inter, lalu ganti kecerdasan emosi dan sosial, dan kemudian saya berikan lagi gimana biar guru itu nggak kehabisan kertas gitu ya, maka saya pakai Android gitu. Dan tahun ini adalah udah uji efektivitas, jadi sudah
gitu. Alhamdulillah sudah ini masuk ke jurnal Scopus di Inggris ya, sudah Pengembangan terakhir dari gitu. Iya, sehingga implikasinya pun juga terlihat gitu ya Bu untuk dunia pendidikan. Dari melihat bagaimana sih problema guru-guru tadi terkait dengan penilaian, menghitung penilaian, bahkan itu tuh indikatornya ini yang mana, untuk spiritual itu kok hampir mirip dengan yang lain seperti itu. Nah, dengan adanya kejelasan atau apa implikasi dari penelitian ini, maka itu bisa digunakan oleh guru untuk lebih mengetahui bagaimana cara menghitung atau membedakan terkait dengan tiga hal yang harus dinilai tersebut. Ya, jadi itu bisa dipakai oleh orang tua dan guru. Orang tua dan guru bisa menggunakan itu kan, enak kan cuma pakai Android ya, pakai HP aja, itu sudah bisa dan penilaiannya memang komprehensif ya. Jadi yang menilai itu untuk karakter kognitif dan afektifnya itu adalah anak itu sendiri. Kognitif dan afektifnya. Sedangkan karakter yang masuk psikomotor itu orang tua atau mungkin gurunya gitu. Sehingga penilaiannya itu dari 3 aspek itu semua dapat diketahui gitu ya. Kan selama ini kan orang kalau bicara karakter tuh cuma perilaku. Dan kalau perilaku tuh namanya psikomotor. Itu sudah kognitif afektif itu yang tahu adalah anaknya. Jadi guru tuh nggak tahu tentang, paling nggak ngobservasi ya Bu dengan jurnal kelas, ya, jurnal penilaian kelas. Ya nggak bisa, karena yang namanya kognitif ada di otak, yang namanya afektif ada di perasaan, itu nggak bisa diketahui oleh gurunya gitu. Jadi kalau guru sok tahu tuh aneh gitu, dia menilai tapi tanpa ada info dari murid. Nah itu kalau kognitif gitu. Dari ujian tengah semester, ujian akhir, dari nilai? Bukan. Kognitif karakter itu pakainya kasus. Kognitif karakter. Jadi pakainya model dilema. Dilema. Jadi ada sebuah kasus, kemudian ditanyakan alat jawabannya A atau B gitu. Jadi bukan benar salah, tapi bicara kecenderungan. Kemudian kenapa kamu jawab A? Untuk A ada alasannya. Kemudian ada alasannya. Nah, di situ adalah moral kognitif. Moral kognitifnya. Dan biasanya itu dideskripsikan atau masuk di soal cerita, sehingga apa yang perlu dilakukan? Apa yang Anda lakukan berikutnya, misalnya. Tapi kasus, jadi dia seakan-akan menjadi itu. Iya, seakan-akan mengalami. Menjadi tokoh. Ya. Jadi memang agak panjang kalau yang kognitif, sehingga kita nggak bisa ngasih soal yang hanya karena bukan untuk choice itu, ya. Tapi adalah yang dilihat juga bukan jawabannya, tapi alasannya. Itu ya, alasan dibalik jawaban. Terkait dengan jawaban siswa SD gitu ya, saya tuh sering melihat di Instagram, di medsos itu, loh kok jawabannya aneh-aneh, harusnya apa, dia jawabnya yang lain. Nah itu mungkin entah itu memang siswanya yang menjawab atau itu memang hanya untuk memviralkan sesuatu yang tidak benar seperti itu. Oke, terkait dengan ini ya, kalau kita lihat bahwa kemampuan intra dan interpersonal ini adalah tidak hanya maksudnya gini, ilmu di SD ini sangat sangat bermanfaat untuk dibangun gitu ya Bu, yang mana nantinya ketika siswa tersebut nanti masukin dunia kerja gitu, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karirnya sang individu tersebut. Ya, memang ini instrumen ini ya kemudian dipakai untuk mendeteksi lebih dini, lebih awal ya, tentang anak ini kurangnya di indikator mana, di aspek mana dari intra atau di inter itu. Karena inter itu ada masing-masing 5. Sebenarnya aspek ini menarik Ibu, ketika orang tua dari siswa tersebut mendapatkan report dari hasil by name tersebut, anaknya itu masuk di intrapersonal yang maksudnya apa yang lemah, misalkan confidence-nya atau responsibility. Ya, itu langsung di gadget, itu langsung di gadget by name, jadi orang tua tahu. Nah itu itu yang kebermanfaat yang sangat bagus banget untuk orang tua gitu ya, untuk siswa juga, sehingga antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah itu nanti akan correlate gitu. Apa sih anak saya itu kurangnya di bagian apa, seperti itu Ibu, sehingga
tentu sangat banyak sekali penelitian, tapi memang implikasinya memang harus adanya perkembangan di sekolah ataupun dalam mendidik siswa tersebut. Tentu kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan perkembangan keterampilan intra dan interpersonal dari SD Negeri Kasihan Bantul yang sudah dilakukan oleh Ibu Akif di 2013, dan tentunya itu juga sudah mengalami R&D gitu ya, karena sekarang udah 2020, dan juga ada penelitian pengembangan dari itu yang mana sudah publish di Inggris gitu ya Ibu, di Scopus Q2. Oh, udah di Q2, alhamdulillah. Ini perkembangan yang sangat baik. Baik, terima kasih sahabat Afkaruna. Di lain kesempatan akan ada topik yang lain lagi untuk membahas artikel dari Afkaruna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wakil.